Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Angelin Muskita dengan NIM 2401036061. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Raisa Melawati dengan NIM 2401030051. Aku dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adib Ansor dengan NIM 2401030053. Aku dari kelompok 2, salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lita Agustin dengan nomor NIM 2401030057. Saya dari kelompok 2, salam kenal. Hai, kenalin nama aku Neng Tiara Aprilia dengan NIM 01030055. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Fahrizal Ali Wibowo dengan NIM 2401030047. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM 2401030048. Terima kasih. Assalamualaikum, kenalin nama gue Rizky Novrian dengan NIM 2401030062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Dinda Mesya Maharani dengan NIM 2401030045. Aku dari kelompok 2. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Adelia Nur Hapsari, NIM aku 2401030066. Aku dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misbah Sudur dengan NIM 2401030065. Terima kasih. Halo, aku AI. Sebagai moderator akan menjelaskan pengertian dari hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, termasuk diantaranya CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Apa itu CPU? CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menjalankan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU juga dikenal sebagai otak komputer atau prosesor. CPU juga terdapat pada perangkat modern lainnya seperti tablet, ponsel pintar, pemutar DVD, atau mesin cuci pintar. CPU. Secara umum, CPU memiliki beberapa tugas utama. Yang satu, menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan pengguna. Yang kedua, mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard drive, peripheral, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer, termasuk pengiriman data ke layar, printer, dan peripheral lainnya. Yang terakhir, menjalankan perhitungan matematika yang rumit seperti yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bagaimana CPU bekerja? Berikut ini adalah cara kerja CPU. Pertama, CPU menerima instruksi dari perangkat lain di dalam komputer, seperti memori atau perangkat penyimpanan. Kedua, CPU mengambil instruksi tersebut dan menjalankannya menggunakan unit-unit yang terdapat di dalamnya, seperti unit aritmatika dan logika atau ALU dan unit kontrol. Ketiga, unit-unit ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasi-operasi matematis dan logis sesuai dengan instruksi yang diberikan. 4. Setelah instruksi selesai dieksekusi, CPU kembali ke langkah pertama untuk menjalankan instruksi berikutnya. Kelima, proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga CPU dapat menangani banyak instruksi dalam waktu yang singkat. Keenam, CPU juga memiliki cache internal yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan, sehingga CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari memori utama setiap kali diperlukan. Hal ini mempercepat proses pemrosesan data. Ketujuh,
Kecepatan CPU ditentukan oleh kecepatan clock yang digunakan untuk mengendalikan proses pemrosesan instruksi. Semakin cepat kecepatan clock, semakin cepat CPU dapat menjalankan instruksi. Adapun jenis-jenis CPU yaitu: pertama, CPU single core; kedua, dual core CPU; ketiga, quad core CPU; keempat, octa core CPU; kelima, hexacore CPU; keenam, decacore CPU. Adapun jenis-jenis CPU, diantaranya CPU single core. Single core ini adalah jenis prosesor yang hanya memiliki satu inti pemrosesan di dalamnya. Inti ini bertanggung jawab untuk menjalankan semua tugas pemrosesan dalam sistem komputer. Prosesor single core merupakan jenis prosesor yang lebih lama dan biasanya digunakan dalam perangkat komputer generasi awal. Adapun dual core CPU. Dual core CPU adalah prosesor yang memiliki dua unit pemrosesan atau inti core dalam satu sirkuit terpadu. Setiap inti memiliki memory cache dan pengontrolnya sendiri, sehingga dapat menangani tugas secara bersamaan. Quad-core CPU. Quad-core CPU adalah arsitektur prosesor yang menggabungkan 4 inti pemrosesan dalam satu chip. Setiap inti ini dapat mengeksekusi instruksi secara independen yang memungkinkan paralelisme dalam pemrosesan data. Ini berarti bahwa quad-core CPU dapat mengenali lebih banyak tugas secara bersamaan dibandingkan dengan prosesor single core atau dual core. Octa-core CPU. Octa-core CPU adalah prosesor dengan 8 inti pemrosesan core yang bekerja secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan data. Pengertian hexacore adalah proses yang memiliki 6 inti pemrosesan yang memungkinkan perangkat untuk melakukan beberapa tugas sekaligus. Fungsi dari hexacore: 1. Peningkatan performa multitasking, 2. Peningkatan kinerja aplikasi berat, 3. Efisiensi energi pengalaman, 4. Gaming yang lebih baik, 5. Peningkatan pengalaman pengguna secara umum. Decacore CPU adalah arsitektur prosesor yang menggabungkan 10 inti pemrosesan dalam satu chip. Adapun fungsinya: 1. Peningkatan kinerja, 2. Multitasking, 3. Pengurangan latensi, 4. Efisiensi energi. Bagian-bagian dari CPU yaitu: pertama, arsitektur CPU; kedua, clock speed; ketiga, chase; keempat, core; kelima, arithmetic logic unit; keenam, bus interface unit; ketujuh, heatsink; kedelapan, Sintel unit. Arsitektur CPU adalah rancangan atau struktur dasar yang menentukan cara kerja sebuah prosesor atau CPU dalam memproses data dan menjalankan instruksi. Arsitektur ini mencakup komponen utama seperti unit control, unit aritmatika logika, register, cache, dan bus, serta bagaimana komponen tersebut berinteraksi untuk menjalankan tugas amputasi. Arsitektur ini juga mencakup model instruksi yang digunakan, seperti CISC atau RISC, yang memengaruhi efisien dan performa CPU. Selanjutnya ada clock speed. Clock speed adalah kecepatan kerja sebuah prosesor yang menunjukkan jumlah siklus instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU dalam 1 detik. Clock speed diukur dalam satuan Hertz, biasanya gigahertz, di mana 1 gigahertz berarti 1 miliar siklus per detik. Clock speed menentukan seberapa cepat prosesor dapat memproses data, tetapi performa keseluruhan juga dipengaruhi oleh arsitektur CPU dan jumlah core. Chase CPU adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang terletak di dalam atau dekat prosesor. Chase digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses, sehingga CPU dapat mengambilnya lebih cepat dibandingkan dari RAM. Chase meningkatkan performa sistem dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses data selama pemrosesan. Chase biasanya memiliki beberapa tingkat, seperti L1 biasanya berkisar antara 16 KB hingga 18 KB per inti. L2 berkisar 256 KB hingga 128 KB per inti. Dan L3
berkisar 2 MB hingga 32 MB per inti, dan yang paling cepat adalah L1, namun berkapasitas kecil. Core. Pada CPU, core adalah unit pemrosesan independen di dalam prosesor yang bertugas mengeksekusi instruksi dari program. Setiap core memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas secara mandiri, sehingga prosesor dengan banyak core seperti dual core, quad core, atau octa core dapat menangani beberapa tugas secara paralel, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Core yang lebih banyak biasanya memungkinkan prosesor bekerja lebih cepat dalam multitasking atau aplikasi berat, seperti gaming, rendering, dan komputasi kompleks. Arithmetic Logic Unit atau bisa disingkat ALU adalah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT pada data. ALU berfungsi sebagai bagian utama dalam prosesor yang memproses instruksi dan menghasilkan hasil pengolahan data berdasarkan operasi yang diminta. Kemudian ada Bus Interface Unit atau bisa disingkat BU adalah komponen dalam prosesor yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara prosesor dan memori, serta perangkat input atau output lainnya. BU mengatur pengiriman dan penerimaan data melalui bus system, menghubungkan komponen internal prosesor dengan memori utama dan perangkat eksternal, serta menangani pengalamatan dan transfer data. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang heatsink dan control unit. Heatsink adalah perangkat yang digunakan untuk menyerap dan mengalirkan panas dari komponen elektronik seperti prosesor atau kartu grafis agar tidak terlalu panas. Heatsink biasanya terbuat dari bahan yang memiliki konduktivitas thermal tinggi, seperti aluminium atau tembaga, dan memiliki desain dengan sirip-sirip untuk meningkatkan area permukaan yang kontak dengan udara, sehingga membantu pendinginan yang lebih efektif. Berikutnya yaitu control unit. Control unit atau singkat dengan CU adalah komponen dalam prosesor yang mengatur dan mengendalikan aliran data serta instruksi dalam sistem komputer. CU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya, dan mengarahkan operasi yang sesuai pada arithmetic logic unit, register, dan perangkat lainnya, sehingga komputer dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Kelebihan dan kekurangan CPU antara lain adalah: Berikut adalah beberapa kelebihan CPU. 1. Kinerja cepat. 2. Multitasking. 3. Pengelolaan data akurat. 4. Kemampuan komputasi. 5. Efisiensi daya. Tidak hanya kelebihan, CPU juga pasti memiliki kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari CPU. Yang pertama itu harga yang cukup mahal. CPU kelas atas yang memiliki performa terbaik biasanya memiliki harga yang tinggi, sehingga tidak selalu terjangkau oleh semua pengguna. Yang kedua, itu konsumsi daya yang cukup tinggi. Beberapa CPU, terutama yang berkinerja tinggi, memerlukan lebih banyak daya listrik. Hal ini bisa menjadi masalah untuk perangkat yang diharapkan hemat energi, seperti laptop atau server kecil. Dan yang ketiga itu kompatibilitas dengan komponen lain. Tidak semua CPU kompatibel dengan semua motherboard atau perangkat keras lainnya. Jadi, jika ingin mengganti atau mengupgrade CPU, perlu memastikan semua komponennya mendukung. Yang keempat, itu karena kerusakan karena panas atau overheating. Ketika CPU bekerja terlalu keras, terutama tanpa pendinginan, suhu bisa meningkat drastis. Hal ini dapat mengurangi performa dan memperpendek umur perangkat dari CPU tersebut. Yang kelima itu kecepatan pemrosesan yang terbatas atau batasan kinerja. Setiap CPU memiliki batas kemampuan dalam memproses data. Jika tugas yang diberikan terlalu banyak atau terlalu kompleks, CPU bisa menjadi lambat sehingga performa perangkat terus-terusan menurun.
Kesimpulannya, Central Processing Unit CPU adalah inti dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. CPU merupakan bagian terpenting dari sistem komputer karena bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. CPU terdiri dari beberapa bagian, termasuk registers, control unit, dan arithmetic logic unit (ALU). CPU menerima input dari perangkat keras lainnya, seperti keyboard, mouse, dan hard drive, dan mengolahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, seperti sistem operasi atau aplikasi. CPU juga bertanggung jawab untuk menyimpan hasil dari pengolahan data ke dalam memori komputer.